Sudah hadir semua ya kita di dalam room ini? Sudah, Iya, Ibu. Sudah, Bu. Oke. Saya mau pantun dulu. Daun mangga, daun talas, dipetik dari tamannya Pak Lukas. Saya Cakep. ucapkan salam, mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum Cakep. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas loh, Bu. Ikhlas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Ada satu senam ya yang katanya senam muka gitu, senam wajah. Dan senam ini katanya sih untuk biar kita tuh jadi percaya diri. Nah, tapi saya nggak akan yang lama-lama sih, saya cari yang gampang aja senam mukanya ya. Jadi senam mukanya adalah kita menirukan ekspresi hewan kalau misalnya saya nyebut harimau, maka saya akan mengaum. Gitu. Ya terserah Bapak Ibu ekspresinya mau seperti apa, yang penting ekspresinya adalah ekspresi seperti hewan yang saya tunjukkan gitu ya. Oke, silakan semuanya harus open kamera karena kita akan saya mau melihat ekspresi Bapak Ibu ya. Oke. Yang pertama adalah menirukan suara bebek tapi dengan gerakan tangannya. Kwek 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 kwek, pakai suara Pak Dedi ya. Masa bebek yang nggak ada suara? Harus ada suaranya, harus ada suaranya. Kita ulangin ya. Bebek. Kwek 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 kwek. Selanjutnya harimau mengaum. Wih, serem itu ya, mungkin biar melepas lelah. Ternyata senam ekspresi ini ya bisa macam-macam sih nanti Bapak Ibu lakukan ya. Salah satunya adalah menirukan hewan. Itu tuh katanya ya bisa menambah kepercayaan diri kita. Sadar nggak tadi Bu Ari ketika mengaum, terpikir nggak Bu Ari, wah saya akan terlihat jelek? Sangat, pasti jelek. Ya, tapi tidak terpikir kita ya untuk, aku jelek kan? Ya, enggak ya, tapi udah ngaum aja gitu ya. Pak Dedi tadi Spontan, saya Bu, bilang spontan aja kan. Ya bebek, wek 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 wek, nggak terpikir kan kalau mulut kita bakal monyong-monyong. Nah, inilah pengguna dari senam wajah ini membuat kita mengekspresikan tanpa harus malu apakah kita terlihat jelek atau tidak. Dan ini harus ada di depan anak-anak kita. Kita harus bisa menunjukkan ekspresi kita pada anak-anak, apakah kita senang atau kita tidak senang, atau kita tertarik sekali dengan apa yang ia presentasikan atau tidak. Misalnya ada anak kan, kalau kayak orang luar negeri itu kan kalau ngomong amazing nggak mungkin wajahnya datar, amazing nggak mungkin begitu ya, tapi dia akan bilang wow amazing begitu ya, saking ekspresinya akan sangat full gitu ya. Tidak seperti kita kan kadang-kadang gimana ini Bu Heni, udah bagus atau belum, lumayan, cukup, kayak gitu. Kadang-kadang hanya keluar kata tapi ekspresinya nggak ada gitu. Memuji tapi bagus nggak mah, bagus, datar aja, ini bagus atau enggak gitu ya. Jadi ekspresinya tidak dapat, makanya kita harus mulai sekarang berekspresi, menunjukkan bahwa kadang-kadang kita tidak perlu mengeluarkan verbal, tetapi cukup dengan ekspresi siswa kita sudah menangkap ibu ini senang atau tidak, gitu ya. Oke. Sebelum memulai kegiatan, kalau tadi sudah senam muka, tangannya udah gerak-gerak dikit, sekarang bolehlah kita agak menari-menari dulu ya Ibu Ari ya. Oke ya. Tangan ke atas menggapai bintang, mulai sambil goyang-goyang ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping ayo menari, tangan ke depan Pak Dedi pimpin doa. Oke, terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang patut kita syukuri pada hari ini adalah kita masih bisa berkumpul dan bisa melaksanakan rukun ini dengan bahagia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai doa rukun pada hari ini, bagi kita berdoa menurut agama masing-masing. Semoga kita selalu diberi kelancaran dan juga kegiatan ini akan menjadi syafaat di yang mulia nanti. Doa dimulai. Selesai? Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Pak Dedi sudah membantu kita untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita mulai agenda kita yang berikutnya,
ada baiknya saya akan menyampaikan dulu ya kesepakatan kelas untuk kegiatan kita pada hari ini. Oke, saya akan share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Belum ya. Oke, apakah sudah terlihat Pak Ibu? Jelas, Bu. Oke, ada 6 kesepakatan yang sudah saya tampilkan ya. Saya coba tawarkan, artinya 6 kesepakatan ini silakan Bapak Ibu baca boleh. Nah, jika nanti ada yang ingin ditambahkan atau dikurangi boleh ya. Nah, gimana Pak Ibu? Apakah ini sudah bisa kita sepakati? Cukup, Bu. Oke, kalau udah Bisa, Bu, cukup, bisa. berarti kita udah sepakat dengan 6 kesepakatan ini ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya aduh terkeluar lagi ya share screen-nya sebentar ya. Dengan sudah kita sepakati kesepakatan belajar kita tadi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Udah terlihat ya? Ya, Bu. Udah terlihat? Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah CGP dapat mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan CGP lain. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya sebelum kita melakukan presentasi, saya ingin tahu dulu nih apa yang Ibu ketahui gitu ya mengenai segitiga restitusi dan posisi kontrol kita sebagai guru pada modul budaya positif gitu ya. Saya ingin tahu lebih lanjut saja apa yang sudah Bapak Ibu ketahui tentang hal ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan saya tadi, silakan Bapak Ibu mengisikan jawaban pada Jamboard saya. Nanti saya akan kirimkan kepada Bapak Ibu. Ada beberapa pertanyaan di situ. Oke, silakan Bapak Ibu untuk dapat mengisi Jamboard-nya. Yang dijawab adalah pertanyaan ke halaman ketiga dan halaman keempat ya Bapak Ibu ya. Ya, silakan Bapak Ibu jawab di pertanyaan di halaman yang ketiga dan halaman keempat ya. Tuliskan 3 posisi dalam segitiga restitusi dan kemudian pertanyaan yang keempatnya adalah tuliskan 5 posisi kontrol. Mungkin
yang Bapak Ibu tahu saja boleh, kalau memang tahunya hanya satu, ya tulis satu, itu nggak apa-apa. Oke, jangan lupa tulis nama ya. Atau nggak apa-apa deh nggak punya nama. Menstabilkan identitas. Oke, menstabilkan identitas. Baru satu orang yang masuk, ada lagi? Bu Heni, Iya, saya ada kendala Ibu. nih. Ada apa Ibu? Ada kendala. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Atau saya harus kemana Bu Heni? Nggak bisa menulis Ibu? Iya muter aja Bu ini. Oh nggak apa-apa deh. Yang penting sudah dijawab oleh beberapa temannya ya. Dari jawaban teman-temannya ini ada menyatukan keyakinan, ada menstabilkan identitas. Oke, semuanya sudah dijawab ya. Oke, silakan. Nah, oke. Nah, dari hal yang sudah dijawab oleh Bapak Ibu tadi ya, ada yang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, kemudian ada menyatukan keyakinan. Nah, ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah ya memahami tentang apa itu segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol. Oke, saya izin stop share-nya ya. Nah, pada sesi Rukol 1 kemarin, Bapak Ibu sudah berdiskusi untuk menganalisis 4 kasus ya. Ada 4 kasus yang akan Bapak Ibu analisis. Di analisis itu berdasarkan segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol. Nah, tadi di Jamboard sudah saya lihat jawaban Bapak Ibu itu ada 3 ya, ada 3 posisi kontrol kita. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah gitu ya. Terus menyatakan keyakinan, menstabilkan identitas, dan kemudian ada 5 posisi kontrol yang perlu Bapak Ibu juga tahu, yang sudah Bapak Ibu tuliskan juga tadi di kolom Jamboardnya mengenai penghukum, posisi pembuat orang merasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Nah, berdasarkan posisi-posisi inilah kemudian Bapak Ibu akan menganalisa kasus-kasus yang kemarin sudah Bapak Ibu diskusikan hangat, saya lihat di Rukol sesi 1 ya. Nah, tanpa memperpanjang mukadimah lagi, silakan Bapak Ibu kelompok berapa yang akan mempresentasikan hasil analisis kasusnya pada Rukol 1 kemarin. Nah, saya ingat di Rukol sebelumnya itu kelompok 1 udah, kayaknya kelompok 4 deh yang belum ya. Silakan Pak Ya, Bu. Dedi ya. Kelompok Pak Kelompok 4, Dedi Bu. ya. Oke. Oke, Pak Dedi. Waktu dan kesempatannya saya serahkan untuk Pak Dedi deh. Oke, mohon izin saya screen Bu ya. Silakan. Nanti ada sedikit lagu Bu, memang kami sematkan sedikit di PPT ini supaya lebih relax. Nggak apa-apa. Udah terlihat Bu? Sudah Pak. Udah Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kalau di saya itu ada sedikit lagu pengantar sebagai relax. Di dalam budaya positif ini kita harus mengenal dulu budaya Bu ya, mengenal budaya seperti apa yang harus kita laksanakan di lingkungan sekolah. Setelah itu untuk positif, kami sudah mengerjakan eksplorasi konsep seperti apa bentuk-bentuknya dan membuat sebuah program-program yang terkait dengan budaya positif. Selain itu, di sini juga ada ilusi guru mengontrol murid. Tadi sudah disebutkan bahwa ada segitiga institusi
yang akan menerapkan kita bagaimana kita menjalankannya di dalam sekolah. Nah, dalam kelompok kami itu sudah membuat sebuah buku pedoman, Bu, ya, buku pedoman bahwa dalam merespon dan juga kita menghadapi masalah-masalah yang ada di sekolah, itu kita harus memiliki beberapa poin. Dan poin itu sudah kami tuangkan dan kami buat semacam buku pedoman yang untuk kami bagikan kepada guru-guru dan juga kepada siswa sebagai acuan seperti apa bentuknya nanti dalam sekolah dalam memecahkan masalah tersebut. Dan dalam budaya positif ini juga kami akan melihat bagaimana kita menjadi sebuah contoh dan juga menjadi sebuah bagaimana merubah mindsetnya hanya takut karena ada orang atau ada sesuatu yang menekan. Dalam budaya ini kami ingin melihat adakah habituasi yang berkembang dari hari ke hari gitu. Nah, itu semuanya sudah kami tuangkan dan sudah kami kemas dalam sebuah buku, dan buku inilah yang akan menjadi panduan dari kelompok kami. Nah, dalam seketika diskusi nanti itu ada kami ada 5 posisi kontrol di sini. Ada yang penghukum, membuat orang merasa bersalah, temannya seperti apa, ada yang memonitor, ada yang memantau, dan juga mereka seperti apa. Dalam seketika ini nanti ada proses yang akan terjadi dan itu harus dilaksanakan oleh guru dalam kelas maupun luar kelas. Terima kasih, Bu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi dari hasil presentasi dari kelompok Pak Dedi tadi? Dari kelompok 3 ya. Kelompok 2 mungkin mau menanggapi, silakan. Bu Ari sudah atau siapa? Ya, Bu. Ya. Dari yang disampaikan Pak Dedi mirip sih Bu dengan kelompok kami diskusinya, hasil diskusinya gitu ya. Memang butuh waktu tetapi bisa dilaksanakan dan itu akan lancar dilaksanakan dengan komitmen yang baik dari semua pihak, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baiklah ya, kalau kita lihat dari hasil kerja kelompok Pak Dedi dan kelompok-kelompok yang lain, ya kelompok Bu Ari, kelompok Pak Ana, dan kelompok Pak Asari, tadi kita sudah terlihat ya bahwa dalam beberapa kasus itu posisi gurunya ada yang menjadi penghukum ya, ada yang menjadi pembuat orang merasa bersalah, ada yang sudah memposisikan dirinya sebagai teman dan memposisikan dirinya sebagai pemantau, dan yang lebih baiknya adalah memposisikan diri kita itu sebagai manajer ya, sehingga mungkin yang awalnya budaya positif yang kita terapkan di sekolah itu adalah sebuah aturan ya, sebuah aturan yang datang dari sekolah untuk mendisiplinkan siswa-siswa kita, tetapi kemudian itu berubah menjadi motivasi yang akhirnya datang dari diri sendiri. Sehingga siswa melakukan atau menjadi lebih baik, menjadi lebih disiplin, dia berbuat baik atau tidak baik itu bukan karena aturan dari sekolah, tetapi karena memang dia yakin bahwa dia harus menjadi seperti itu demi masa depannya. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya, kita sebagai guru harus mulai sekarang belajar untuk mengambil di mana posisi-posisi itu. Mungkin kemarin kita masih pada tahap posisi menghukum atau membuat siswa kita merasa bersalah, tetapi sekarang mungkin kita sudah tidak seperti itu. Setidak-tidaknya kita sudah menjadi teman atau pemantau. Syukur-syukur kemudian kita sudah bisa menjadi seorang manajer gitu ya, seorang posisi manajer. Jadi tidak lagi mungkin awalnya dihukum, kemudian kita rangkul mereka sebagai teman, kemudian kita pantau, dan akhirnya kita bisa lepaskan gitu ya. Akhirnya siswanya memang benar-benar bisa menjadi mandiri, menjadi pribadi yang lebih baik atas kesadarannya sendiri. Baiklah, mungkin itu hasil dari kelompok kita ya hari ini. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin Bapak Ibu sampaikan ya, umpan balik yang harus Bapak Ibu sampaikan. Umpan baliknya adalah hal yang paling menarik menurut Bapak Ibu itu apa gitu ya. Hal yang paling menarik yang Bapak Ibu dapatkan ketika kita belajar hari ini itu apa? Hal yang paling ingin Bapak ketahui lebih lanjut, Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut tentang pembelajaran kita hari ini itu apa, dan kira-kira saat ini peran Bapak Ibu itu sudah ada di mana gitu.
Ya, ada 3 itu, tapi saya tidak akan mempertanyakan tiga-tiganya. Silakan mungkin Pak Dedi mau menjawab hal paling menarik apa nih Pak Dedi yang menurut Pak Dedi yang Pak Dedi dapatkan pada hari ini? Terima kasih Bu, sangat luar biasa ya. Terjadi bukan hanya ruang kolaborasi tadi di dalam kelas, tapi juga interaksi dan juga umpan balik yang sangat saya rasa bisa menjadi acuan kita ketika kita langsung terjun ke lapangan. Yang jelas benar tadi yang dikatakan oleh Pak Azhari bahwa untuk memulai sesuatu itu kita harus mulai dari diri dulu Pak ya. Dari diri kita dulu sebelum kita itu melakukan sebuah perubahan yang besar. Karena kalau kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang penggerak itu kita hanya menyuruh orang atau menghimbau dan membimbing orang menjadi lebih baik, sedangkan karakter kita di sekolah itu belum memunculkan sebuah budaya yang positif. Jadi sebagai role model sangat penting, dan juga dalam hal ini kalau kita belum melakukan sesuatu yang luar biasa, maka untuk orang mengikuti atau orang melihat dari sudut pandang yang seperti apa, itu akan belum tercapai. Karena ketika orang mau mengguguh, orang akan lihat dulu role play seperti apa. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dedi. Dari Bu Ari mungkin, apa Bu Ari yang menurut Bu Ari ingin Ibu Ari pengen tahu lebih lanjut deh dari pelajaran kita hari ini? Baik, terima kasih Bu Eni. Sebenarnya banyak Bu Eni yang ingin diketahui gitu ya, tetapi Iya. banyak sekali gitu. Tapi kan yang kita ketahui banyak, tetapi kita tidak memulai segala sesuatunya, tidak segera memulai, itu juga sangat tidak sesuai. Jadi apa yang sedikit yang saya ketahui, dari yang sudah saya ketahui akan saya cobakan. Saya rasa itu Ibu. Minimal di kelas saya, yaitu kita coba buat, kalau biasanya kita yang memberikan kayak tanggung jawab kayak kita buat peraturan, peraturan, aduh sampai susah. Nah di sini kita buat, ayo kita ditawarkan, dan itu munculnya dari anak-anak. Saya rasa itu sih Bu. Terima kasih. Oke, siap, terima kasih. Kalau dari Pak Azhari, sekarang peran Pak Azhari itu ada di posisi mana ya Pak? Apa sudah di manajer atau masih di penghukum nih Pak? Ya, baik Ibu. Saya kira peran sebagai guru itu apapun posisi kita ya, di leader apapun yang menjadi amanah yang kita emban di sekolah. Tentu seperti yang dipesankan oleh Pak Ki Hajar Dewantara, ya tugas kita adalah bagaimana agar bisa menghantarkan dan bisa mengembangkan dan bisa mengetahui serta mampu menuntun apa yang menjadi bakat dan minat serta harapan dari peserta didik. Jadi memang betul satu filosofi yang beliau katakan, menghambakan kepada murid itu bukan berarti kita menjadi budaknya, tapi betul-betul secara totalitas, secara penuh kita bisa mengabdikan diri kita, agar itu pun sebetulnya menjadi bagian dari amal jariah ya. Kalau dalam Islam itu adalah bagian menjadi amal baik, di mana ketika kita membantu saudara kita, maka Allah akan memudahkan segala urusan kita. Itu nggak terlepas dari filosofi hidup sebagai Muslim. Saya kira itu Bu. Kalau dari Pak Ana, perannya Pak Ana sekarang udah di posisi mana Pak Ana? Halo Pak Ana? Pak Ana? Lagi ke belakang kali Bu. Oh, lagi ke belakang. Oke, kalau begitu kita kalau bisa saya ambil kesimpulan ya, bahwa sebenarnya dari setiap kasus yang tadi sudah kita analisis itu, masing-masing guru itu mungkin belum bisa lepas dari 5 posisi kontrol itu. Kadang-kadang kita masih memposisikan diri kita sebagai penghukum, kadang-kadang kita juga masih suka membuat orang lain tuh merasa bersalah, seolah-olah kita tuh pengen baik sih sebenarnya ya, biar dia sadar sendiri dengan kesalahannya, tetapi cara kita dengan cara apa? Membiarkan dia merasa bersalah gitu. Tapi kadang-kadang kita juga menjadi teman bagi siswa kita.
kita juga jadi pemantau dan mulai pelan-pelan mungkin untuk menjadi manajer. Dan dalam beberapa kasus dengan segitiga restitusi kita sudah mulai mungkin menyelesaikan permasalahan siswa dengan 3 tahapan tersebut. Ya, Bapak Ibu ya. Itu mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil untuk dalam pembelajaran kita hari ini. Terima kasih pada Bapak Ibu yang telah menyelesaikan tugas di Rukol 2 ini dengan baik ya. Tapi tadi atas masukan-masukan dari teman-temannya, hasil diskusi kita bersama mohon untuk diperbaiki yang memang masih perlu diperbaiki dan dipercantik lagi mungkin tampilan tugasnya, kemudian baru nanti di-upload ke LMS. Jangan lupa itu. Selanjutnya jangan lupa setelah Rukol kita ada kegiatan di demonstrasi kontekstual untuk tetap mengerjakan tugas-tugas di LMS-nya. LMS-nya sering-sering dikunjungin ya Bapak Ibu ya, agar tugas-tugasnya yang belum selesai tetap diselesaikan sampai dengan jangan sampai due date-nya gitu ya. Kalau bisa jangan sampai due date-nya. Seperti tadi yang di awal kita senam, maka saya pengen kita senam sedikit lagi deh untuk sambil menutup doa kita ya. Oke, kita menari lagi. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping ayo menari, tangan ke depan Pak Ashari ayo pimpin doa. Jangan ngaum-ngaum Pak, baca doa dulu. Silakan Pak Ashari. Oke, baik Bu Heni, terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu semua, agar seluruh aktivitas kita menjadi amal baik, marilah kita akhiri dengan doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih Bu Heni. Iya. Terima kasih untuk ya kita tepuk tangan untuk kita semua ya hari ini ya Pak ya. Terima kasih untuk presentasi yang hebat-hebat. Tetap bersemangat, tetap jaga kesehatan karena masih panjang perjalanan kita untuk menuju finish ya. Setelah doa jangan lupa Pak Dedi tutup dulu kegiatan kita dengan berfoto ya Pak Dedi ya. Oke, atau saya yang ambil fotonya. 1, 2, belum ya. 1, 2, 3. Oke, selesai. Demikianlah untuk kegiatan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf lagi. Sekali lagi terus minta maaf deh ya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Heni. Iya. Mantul.